Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ID Riset. Kali ini kita menghadirkan narasumber keren ya, seorang core kontributor dari hybridx.org, Bang Fengki. Nah, Bang Fengki ini pengalaman 8 tahun dalam Web3 dan blockchain engineering, pengamat pasar mata uang kripto dan juga automated trading system. Sebelumnya beliau bekerja di Pintu dan Rupiah Token sebagai anggota tim pendiri. Bang Fengki juga merupakan pendiri dari Vera, Web3Vera.ai, sebuah asisten AI yang untuk membantu pengguna Web3 mempelajari dan membuat keputusan yang tepat di platform Web3 tentunya. Hybrid X adalah token hybrid ERC20721 pertama yang menggunakan standar hybrid, menggabungkan aspek meme coin dan NFT FI di base network. Yang menariknya adalah HybridX mengusung teknologi yang memungkinkan NFT non-fungible token untuk dicetak sesuai permintaan dari token fungible dan dibakar kembali menjadi token fungible. Oke, langsung saja kita hadirkan Bang Fengki. Iya, oke, mungkin ya, apa ya, bisa dibilang ya ini, project, protokol yang lagi kita kembangin, itu ya dari background-nya ya mungkin karena beberapa waktu yang lalu aku kayak ini sih, ngembangin ini kan CryptoXE token, namanya Vera, di sana ya aku pikir kayak aku perlu ini, 1 model token yang bisa support FT dan NFT gitu. Nah, pas itu ya keluarlah yang si apa, ERC-404 kan, si Pandora itu, heeh. Di sana aku, ya cobain itu protokolnya, aku coba ini, token standarnya itu aku coba implement, aku coba rilis, aku coba apa gitu. Tapi ada beberapa titik yang ini, eee, apa namanya, ada beberapa titik yang menurutku agak aneh gitu, secara experience. Satu yang pertama gas fee-nya itu lumayan tinggi ya, karena setiap kali kita transaksi ya, itu NFT-nya ngikut tuh gitu. Jadi itu, lumayan tinggi dan, kalau kita execute itu di Ethereum mainnet itu jadi nggak make sense gitu, Mas Epher. Jadi kayak, ya buat transfer sendiri itu, ya bisa bilang ya Ethereum udah mahal, ini tambah mahal lagi karena gas fee-nya tinggi kan. Iya. Nah, terus yang kedua, isu yang kedua yang, apa ya, aku lihat ya, itu backward compatibility-nya kurang gitu, Mas Catur. Jadi, mmm, dia gini, ada satu interface yang mungkin aku bakalan highlight itu transfer from namanya. Satu interface dalam kontrak kayak itu yang kayak punya 2 behavior. Nah, karena, Pandora 404 itu apa ya, hybrid token yang kayak, mmm apa sih namanya, dia bisa accommodate NFT sama FT. Ketika jumlah yang ditransferkan itu angkanya itu di bawah total supply NFT-nya, dia bakalan di-handle sebagai NFT dan sisanya bakalan di-handle sebagai FT gitu. Jadi kayak, ya menurutku ini ada satu interface yang aneh yang kayak dia nggak kompatibel dengan nggak fully kompatibel dengan ERC-20 dan ERC-721 lah gitu. Terus yang ketiga itu ya, kalau aku bilang ya secara use cases dan rarity-nya ada beberapa yang kurang tepat juga ya, implementasinya misal kayak, apa sih namanya, eee, art misal contoh yang di RS404 itu kan ada 4 ini, ada 4 warna seingetku, yang punyanya si Pandora itu ada 4 warna dari NFT-nya gitu.
ada yang merah, biru, hijau, sama apa gitu. Nah, itu implementasi rarity-nya kurang kurang tepat, randomization-nya itu, eee, kurang oke gitu ya. Mmm, jadi orang bisa ngeprediksi nih next 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 token itu apa dan menghilangkan makna rarity dari, tokennya sendiri. Nah jadi, ya ada beberapa isu yang aku lihat dari, apa ya, implementasi ERC 404 dan aku pikir bisa lebih baik lagi lah kita buat ininya, buat improvement-nya gitu. Nah makanya itu yang jadi, landasan aku berangkat ke si Hybrid X gitu. Jadi kayak ngelihat isu-isu tadi ya aku tangan kayak gatal gitu. Kayak gatal buat, ngembangin yang ini, gitu sih. Nah makanya tak naikin hybridx.org dan ya sekarang fokusku, fully di sini sih. Mungkin aku juga ini ya, apa ya, tipe tipe pemain kripto yang kayak sangat-sangat ini sih namanya, sangat-sangat, mendukung yang namanya value proposition. Sebuah solusi kripto itu harus ada, ininya lah, ada permasalahan yang ininya. Nah, mungkin kalau misalkan kita iya, solving some problem yang kayak muncul, ininya di di industrinya maupun yang ada di luar industri ya gitu kan. Nah, apa sih yang kayak kita solve dari hybrid NFT ini gitu. Kalau yang kita solve dari hybrid NFT ini mungkin gini, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah main ini ya, apa, NFT di cycle sebelumnya, aku nggak gitu masuk di NFT yang cycle kemarin itu kenapa, karena aku ngelihat ini kayak, kalau misalkan aku mau cut loss, mau mau apa, mau kayak langsung jual cepet atau apa gitu, nah itu bakalan susah banget gitu. Heeh, jadi kan kalau di NFT tiap itemnya itu bid AC itu satu-satu tuh gitu, satu-satu. Nah jadi, apa ya namanya ya, di sana juga aku agak takut buat masuk yang terlalu aneh ya di sisi NFT, karena gini, nunggu satu item dijual dan dibeli itu ya nambah resiko likuiditas kita sih, gitu. Sedangkan kalau ERC20 ya, misal ya aku pegang token apa gitu, token ya kita katakan token Shiba lah gitu, dan aku ngelihat kayak, wah ini secara technical analysis pasarnya, trading-nya bakalan turun gitu kan. Ya aku bisa exit duluan tanpa perlu susah-susah kayak nunggu itemku kejual dulu nih. Sedangkan NFT itu harus nunggu satu itemnya secara unik satu-satu itu harus kejual. Ya ya jadi, kalau apa ya, jadi ya HybridX ini kayak value proposition-nya apa sih gitu. Ya kalau di pasar NFT kan di cycle kemarin bisa dibilang ya, apa namanya tadi aku nggak gitu masuk ya, yang di tahun kemarin, itu karena aku ada concern di sisi liquidity. Maksudnya kalau misalkan dengan Shiba, aku ngelihat technical analysis-nya, wah ini udah mau turun nih gitu. Ya aku bisa akses likuiditas pasar dan aku bisa kayak jual itu ke pasar kan. Jadi kayak, eee, apa namanya, yang apa, eee, yang apa sih namanya, yang kayak kita pas lagi trading gitu, itu bisa gampang aja nih, tokennya diakses, mau kita jual, mau kita beli itu bisa cepet, cepret gitu. Pas harga lagi mau naik, ya aku bisa, cepet beli ya gitu, aku nggak perlu kayak ngeliatin itemnya satu-satu gitu kan. Ketika aku mau jual, aku juga bisa cepet jualnya gitu. Aku nggak perlu kayak, nunggu item NFT-ku kejual dulu nih, gitu. Nah, kalau di NFT kan likuiditasnya nggak segampang itu ya, likuiditas pasarnya. Kita buat aksesnya ya kita harus nunggu item kita kejual, ada yang bid, ada yang ask gitu. Pun kita mau beli, kita harus kayak ini, nawar satu-satu dulu nih, gitu. Kita harus nawar satu-satu dulu itemnya, ini item yang mana yang mau aku akses gitu kan. Nah itu jadinya, apa ya, jadi tambahan resiko lah aku ngeliatnya gitu kan, kayak ya bisa bilang di kripto aja resiko ya udah kayak tinggi buat apa, kita trading di sini gitu, jadi tambah tinggi lagi karena faktor ini ya tadi apa namanya, iya proses proses, jual beli NFT tadi ya, proses jual beli NFT yang kayak apa ya,
nggak se-liquid itulah gitu. Nah jadi HybridX ini nge-solve apa sih? Jadi kayak intinya, kita pengen NFT di masa depan, itu nggak cuman ngasih value dalam bentuk NFT ya, yang kayak, apa namanya ya, kita kita punya koleksi, kita punya card membership, kita punya, apa, avatar gitu, avatar yang bisa kayak dimasukin ke sosial media dan segala macam gitu. Tapi juga NFT-NFT ini NFT-NFT yang liquid gitu, jadi kita akses pasarnya itu gampang. Dan likuiditas ini juga artinya apa? Kita bisa masukin itu ke dalam protokol-protokol DeFi, yang udah ada. Misal yang kayak, yang cukup kuat kan ini ya, buat DeFi misal kayak Aave gitu. Nah, itu kita masukin ke Aave bisa gitu, atau kita mau masukin ke Uniswap bisa, kita mau masukin ke mana bisa gitu. Jadi kayak integrasinya dengan wider Web3 ecosystem lebih lebih bagus lah gitu, dan likuiditasnya juga jadi lebih tinggi buat NFT tokens gitu. Nah, ke depannya ini kita ada beberapa inisiatif yang mau dilakukan. Satu ya hybrid X mining, mmm, itu ya basically idenya kita ya buat orang-orang yang hold token-token yang dalam ekosistemnya hybrid X itu nanti bakalan dikasih rewards dalam bentuk, eee, PHX namanya ya. Nah, nanti ekosistem tokennya bakalan nambah lagi nih. Itu bakalan nambah lagi, iya. Nah, itu kan sekarang baru 2. Yang ke depannya, ini aku lagi coba eksplorasi gimana sih kita caranya ngebawa, RWA assets, wah, bisnis gitu, RWA bisnis, itu kita bisa ngelakuin, apa namanya, orang bisa punya ownership dalam dalam ini, dalam, RWA businesses gitu. Dan orang bisa invest ke brand yang mereka sukalah, yang mereka ini, cintai gitu. Jadi kalau gini, studi kasusnya ini aku ada di kafe temanku namanya Santai Clubhouse, heeh, jadi idenya ya kita, bakalan ngeluarin loyalty cards kayak Starbucks cards gitu, heeh, terus, dari Starbucks card ini itu bakalan dibikin dalam bentuk NFT. Nah, bentuk NFT-nya ini ya nanti ada unique artwork-nya tiap item apa segala macam gitu, dan ada sistem loyalty points yang bakalan diintegrasikan dengan card itu. Nah, nanti, bagaimana cara, apa, NFT holders dan token holders hybrid ini bisa dapat untung. Nah, dari bisnis realnya itu kan jalan ya, itu kan jalan. Eee, yang satu ya bisa dapat benefit ya bisa dapat benefit diskon di lokasinya. Yang kedua, jika ada revenue sharing dari bisnisnya, itu bisa dimasukin dalam bentuk token buyback, gitu Mas ya. Nah, jadi kan dalam ya bisa dibilang ya, orang nge-invest ke dalam sebuah brand sebagai loyal members gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau misalkan challenge yang sebelumnya kenapa hal yang kayak gini belum bisa dilakukan, itu karena orang ngelihatnya di sisi ownership. Mungkin kayak kalau di Indonesia ada beberapa kayak contoh Santara ya dulu ya, itu kan ownership ke dalam bisnisnya langsung gitu. Nah, kalau kita di sini perspektifnya beda. Di sini perspektifnya loyalty card, tapi ya itu juga ngasih impact yang positif lah gitu ke dalam ekosistem, bisnis non Web3-nya juga. Rencananya itu per bisnis itu bakalan satu loyalty system sih, gitu. Heeh, satu loyalty system yang kayak, kan mereka punya revenue stream-nya masing-masing nih, gitu. Itu bakalan di-buyback-in lagi nih, di-buyback-in ke tokennya, gitu. Nah, itu contoh yang lagi kita eksplorasi lah model dan konsepnya. Nah, itu aku coba pelajari. Kalau yang buat RWA bisnis tadi, kita masih ini sih, kita masih dalam tahap eksplorasi. Nah, yang ke depannya lagi, ya kita bakalan keluarin platform supaya semua orang gampang buat nge-launch hybrid tokens gitu. Nah, rencanaku ini, kita secara internal kita lagi riset, Mas Catur. Kita lagi riset gimana caranya orang bisa bikin 10.000 NFT arts itu dalam waktu 10 menit. Nah, kalau proses yang sekarang, itu aku harus ke Fiverr.com, aku ke Fiverr.com bayar orang $1.000, tunggu 1 minggu baru dapat 10.000 NFT arts gitu. Nah, kita lagi riset nih, kita lagi riset dia
ngeliatin teknologi AI sekarang gitu, gimana caranya ya supaya 10.000 NFT tadi, misal kita mau bikin 10.000 NFT art, itu dalam 10 menit siap gitu, dan harganya cuman perlu kayak misal $25, $10 atau berapalah gitu, nggak perlu sampai $1.000. Nah itu kan jadi kayak semua orang bisa langsung cepet nih keluarin ininya. Kalau mereka punya ide, mereka bisa kumpulin komunitas, ya mereka bisa cepat keluarin sebuah hybrid token gitu. Nah itu yang kita lagi eksplorasi dan kita lagi kembangkan juga gitu. So far kita udah handle kayak gaming use cases, community use cases, guild, sama, loyalty system gitu. Nah itu kan semuanya kita ngelihatnya yang, apa ya, yang secara tradisional pun kita bisa ngelihat lah, gimana bisnis proses dan, revenue stream, dari bisnisnya generating value gitu, Mas Yatun. Nah kita coba translasikan ini dalam bentuk kripto. Nah kripto ini bakalan ngasih akses yang lebih luas ke semua orang gitu. Misal aku ya katakan ini ya, santai Clubhouse sekarang valuasi brand-nya misal kayak 200 juta. Nah, gini, aku orang biasa yang nggak punya akses terhadap stakeholders di santai Clubhouse misal, tapi aku suka nih dengan tempatnya gitu. Nah, santai Clubhouse ini kan, coffee shop-nya temenku ya. Aku suka nih dengan tempatnya, gitu. Aku pengen kayak semakin santai maju, aku juga dapat benefit dari sana gitu kan. Aku bakal jadi customer tetap di sana deh gitu misal. Karena posisinya juga strategis di Jogja, terus karena, makanan minumannya enak di sana gitu, karena ya aku suka juga dengan branding-nya gitu. Gimana caranya aku bisa invest ke dalam ini kan brand-nya gitu kan. Nah itu kan nggak ada jalannya. Contoh juga aku di Jakarta kemarin ada satu coffee shop yang aku seneng datang kayak itu namanya 3K Coffee, tapi kalau aku nggak kenal owner-nya ya aku juga nggak bisa, dapat benefit dari growth-nya mereka gitu kan. Nggak, aku nggak bisa naruh saham nih gitu. Nah nah jadi kalau misalkan kita masukin dalam bentuk loyalty card yang, apa ya, bisa ngasih extra benefits dan kita bisa bikin sistem buyback di sana, menurutku itu bakalan jadi new value proposition baru yang kayak, kita nggak bisa execute itu sebelumnya gitu. Sebelum adanya Hybrid X, kita nggak bisa bikin yang kayak gitu. Wah, harapanku aku pengen ngebawa ini sih, apa ya, industri kripto ngelihat ke real value inilah, propositions lah gitu. Ya kita bring back value lah to crypto. Nah, demikianlah perbincangan kita dengan Bang Fengki dari hybridx.org. Jika kamu penasaran, pengen tahu lebih lanjut tentang HybridX, langsung masuk ke websitenya hybridx.org. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.